Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Masih kelanjutan dari materi yang lalu, yaitu penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi atau bisnis. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah kurva inference. Setiap orang tahu persis berapa penghasilannya sebulan. Dalam waktu tersebut ia harus membelanjakan uangnya untuk memberi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kalau dimisalkan hanya ada dua macam barang yang dapat dibelinya, yaitu barang X dan Y, maka tempat kedudukan titik-titik yang koordinatnya menunjukkan kombinasi pembelian kedua macam barang dinamakan kurva inference. Definisi kurva inference adalah kurva yang menunjukkan titik-titik kombinasi jumlah barang X dan jumlah Y yang dikonsumsi pada tingkat kepuasan tertentu. Jumlah inference dapat ditunjukkan oleh fungsi f(x)y sama dengan A, di mana X dan Y adalah macam barang yang dikonsumsi dan A adalah menunjukkan tingkat kepuasan. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat di sini ada dalam gambar kurva inference, ya, di mana sumbu horizontal digunakan untuk menunjukkan jumlah barang X yang dikonsumsi dan sumbu vertikal adalah jumlah barang Y. Kurva inference untuk f(x) Y sama dengan A. Seperti telah disebut di atas, merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi jumlah barang X dan Y yang dikonsumsi pada tingkat kepuasan tertentu. Seandainya konsumen memilih kombinasi di titik A, maka jumlah barang X yang dikonsumsi sebanyak X1 dan jumlah barang Y yang dikonsumsi sebanyak Y1. Bila kombinasi yang dipilih adalah titik B, maka jumlah barang X yang dikonsumsikan sebanyak X2 dan barang Y yang dikonsumsikan sebanyak Y2. Konsumen akan mengkonsumsi di kombinasi A atau di kombinasi B tadi tidak menjadi persoalan karena baginya kepuasan yang diperoleh sama saja, yaitu sebesar A. Apabila parameter A besarnya berubah atau diubah-ubah, maka diperoleh himpunan kurva inference. Satu sama lain tidak saling memotong. Pada umumnya konsumen akan bertambah kepuasannya apabila dengan sejumlah uang yang sama dapat membeli barang X atau Y dalam jumlah yang lebih banyak. Oleh sebab itu, kombinasi di titik C adalah X3, Y3 akan memberi kepuasan yang lebih besar dari titik A, yaitu X1, Y1, karena X3 lebih besar dari X1, sehingga kedua titik terletak di kurva inference yang berbeda. Kita kembali lihat kurvanya. Kita bisa lihat di sini ada titik di titik C, maka X3 dan Y3 pun sama dengan A, tetapi posisi X3 lebih besar daripada X1. Pada gambar di atas juga dapat kita lihat kurva inference yang merupakan kurva yang menurun, karena untuk menambah jumlah barang X yang dikonsumsi, konsumen harus mengurangi jumlah konsumsi terhadap barang Y agar kepuasan yang diperoleh tetap sama. Kita bisa lihat lagi tadi di posisi C, X3 memang lebih besar dari X1. Tapi posisi Y-nya, Y3 lebih kecil dari Y1. Artinya di sini bahwa konsumsi kita terhadap Y3 kita kurangi. Suatu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kurva inference bentuknya cembung terhadap titik origin.
Keadaan itu menunjukkan bahwa setiap pengurangan Y dengan selisih yang sama yaitu delta Y harus diimbangi oleh pertambahan X sebesar delta X yang nilainya semakin bertambah. Agar tingkat kepuasan yang sama dapat dipertahankan, nah ini di sini kita lihat sesuai dengan hukum substitusi yang menyatakan bahwa suatu barang semakin langka, nilai substitusinya semakin besar terhadap barang yang melimpah. Fungsi yang dapat dipakai untuk menunjukkan kurva indiferen adalah lingkaran, hiperbola, dan parabola. Mari kita lihat pada berikut gambarnya. Nah, kita lihat di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C, bentuk-bentuk kurva indiferen. Untuk gambar A, kurva indiferen ditunjukkan oleh bagian dari lingkaran dengan persamaan X min A dikuadratkan ditambah Y min A dikuadratkan sama dengan A. Di sini bila parameter A diubah, maka titik pusat A, A akan bergeser dari jari-jari lingkaran A. Juga akan berubah sehingga dapat didapat himpunan lingkaran. Jadi yang digunakan sebagai sebagai kurva indiferen hanyalah seperempat lingkaran, yaitu bagian yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Persamaan dengan bentuk umum seperti ditunjukkan di atas, bentuknya dapat diubah menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2AY plus A kuadrat sama dengan A kuadrat. X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat min 2AX min 2AY plus A kuadrat sama dengan 2XY. Oke, sehingga di sini X min plus Y dikuadratkan min 2A kali X plus Y plus A kuadrat sama dengan 2XY, ya. Karena di sini fungsinya dalam kuadrat, X plus Y min A dikuadratkan sama dengan 2XY, maka nilai X plus Y min A adalah akar dari 2XY. Nah, kita posisinya kita bisa ditukar, di mana A itu bisa pindah ke sebelah kanan, karena A juga merupakan suatu nilai konstan, maka X plus Y min akar 2XY sama dengan A. Kita ambil contoh untuk masalah dengan kita menggunakan kurva indiferen, yaitu seorang konsumen dapat ditunjukkan oleh persamaan X plus Y min 2XY sama dengan A andai kepuasan seseorang dapat diukur. Maka berapa jumlah X dan yang harus dikonsumsikan pada saat ia mengkonsumsi barang Y? Sebanyak 3 unit agar tingkat kepuasannya tetap 15 satuan. X sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 15. Ketika kita masukkan pada persamaan X plus Y min 2 min akar 2XY sama dengan A, maka menjadi 3 plus Y min akar 6Y sama dengan 15. 3 kita pindah, ya, atau 15 yang kita pindah ke kiri boleh. Kita mencari berapa nilai Y-nya. Y min 3, 15 pindah ke kiri menjadi min 15, menjadi Y min 12 sama dengan min akar 6Y itu pindah ke kanan menjadi positif, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sehingga kalau kita kuadratkan dari Y min 12 sama dengan akar 6Y, itu menjadi Y kuadrat min 24 Y plus 144 sama dengan 64. Sama dengan 6Y. 6Y ini kita pindah ke kiri, ditambahkan atau dikurangkan dengan dari 24Y menjadi Y kuadrat min 30Y ditambah 144 sama dengan 0.
Kemudian karena di sini ada y kuadrat min 24 y dan min 6y plus 144, maka kita faktorkan menjadi y min 24 kali y min 6 sama dengan 0, y satunya sama dengan 6, dan y 2 nya sama dengan 24. Jadi bila tidak ada barang X yang dikonsumsi, maka agar tingkat kepuasan tetap di 15 satuan, jumlah barang Y yang dikonsumsi adalah Y sama dengan, untuk keseluruhannya adalah sama tetap 15, maka berarti tingkat kepuasan akan mungkin mengkonsumsi sebanyak 24 unit untuk Y-nya. Jadi barang yang Y konsumsi sebanyak 6 unit. Jadi di sini pada tingkat kepuasan yang sama dia tidak mungkin mengkonsumsi 24 unit ya. Jadi jumlah barangnya sama dengan dikonsumsi adalah 6 unit. Berikutnya kita lihat di sini kurvanya. Nah, di bagian dari hiperbola juga dapat dipakai untuk menunjukkan kurva indiferen. Untuk gambar B ini dipakai hiperbola sama sisi dengan titik pusat min H min K yang terletak di kuadran 3. Bentuk persamaan hiperbola ini adalah X plus H dikalikan Y plus K sama dengan A. Jadi kita akan dapatkan asimtot X-nya sama dengan min H dan Y-nya sama dengan min K. Titik potong dengan sumbu X-nya adalah A per K min H, dan titik potong dengan sumbu Y-nya adalah A per H min K. Bagian hiperbola yang digunakan untuk kurva indiferens adalah bagian yang berada di kuadran pertama. Bila tingkat kepuasan A diubah-ubah besarnya, maka diperoleh himpunan kurva indiferens. Untuk contoh berikutnya, seorang konsumen mengkonsumsi barang X dan Y. Kepuasannya ditunjukkan dengan persamaan XY plus Y plus 6X sama dengan A min 6. Tentukan titik pusat hiperbola dan berapa jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi bila tingkat kepuasannya sebesar 30 satuan. Jawabannya, karena A kita minta 30, maka XY plus Y plus 6X plus 6 sama dengan 30. Kemudian kita sederhanakan dengan cara memfaktorkan Y kali X plus 1 ditambah 6 kali X plus 1 sama dengan 30. Kemudian kita ambil berarti X plus 1 kali Y plus 6 sama dengan 30. Nah, titik pusatnya berarti ada di min 1 dan min 6. Jumlah barang X yang dapat dikonsumsi terjadi bila tidak ada barang Y yang dikonsumsi. Masukkan sekarang dari X plus 1 dikali 6 sama dengan 30, berarti 6X plus 6 sama dengan 30, 6X sama dengan 30 min 6, X-nya adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi barang X yang dikonsumsi sebesar 4. Lihat kurvanya seperti kurva hiperbola seperti ini ya. Dimana di sini kita memiliki titik pusat di min 1 dan min 6. Oke, berikutnya kalau parabola, jumlah yang dipakai jumlah menunjukkan indiferen pada puncak C. Parabola terletak pada garis lurus Y sama dengan min K. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, lihat di sini gambar C-nya seperti ini ya. Oke, dengan titik asimtotat J Y sama dengan min K. Oke. Kita ambil contohnya.
X min akar Y plus 1 sama dengan A. Bila tingkat kepuasan dapat diukur, berapa jumlah maksimum barang X dan barang Y dapat dikonsumsi agar tingkat kepuasannya tetap sebesar 4 satuan. Jadi A-nya sama dengan 4, kita buat persamaannya dengan X min akar Y plus 1 sama dengan 4. Nah, akar ini kita pindah ke sebelah kanan dan 4 pindah ke sebelah kiri ya. Atau dibalik supaya posisinya tetap menjadi positif. Oke. Sehingga di sini nilainya adalah puncak parabolanya di 4,-1, di mana dikonsumsikan terjadi pada X sama dengan 0. Ya, kemudian kita lihat di sini berarti Y sama dengan 15. Jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsikan apabila Y-nya 0, maka X1-nya 5, X2-nya 3 ya. Nah, sifat kurva indifference adalah menurun dari kiri ke kanan bawah dan cembung ke arah origin karena X sama dengan 5 terletak di bagian yang menaik dari jumlah dari parabola, maka titik tersebut tidak memenuhi dan tidak dipakai. Jadi jumlah barang yang dikonsumsi hanya sebatas 3 unit. Kita lihat di sini posisinya seperti ini. Seorang konsumen yang menghadapi himpunan kurva indiferen selalu berusaha untuk melakukan konsumsi pada titik yang berada di kurva indiferen yang paling jauh dari titik original. Karena kepuasan yang didapat lebih besar atau karena dengan kombinasi tersebut ia dapat mengkonsumsi barang baik barang X maupun barang Y dalam jumlah yang cukup banyak. Akan tetapi kebebasan memilih kurva indiferen dibatasi oleh jumlah uang yang dimiliki. Dengan sejumlah uang tertentu, seorang konsumen dapat membelanjakan semua untuk membeli barang X saja dan memperoleh sebanyak M per PX bila harga X adalah PX, atau membelanjakan jumlah uang M tersebut untuk membeli barang Y saja dan memperoleh sebanyak M per PY bila harga Y adalah PY. Nah, apabila dengan uang sebanyak M itu akan digunakan untuk membeli barang X dan Y, maka kombinasi jumlah barang X dan Y-nya dapat ditunjukkan oleh garis lurus yang dihubungkan titik M per PX dan M per PY. Garis ini disebut garis anggaran atau budget line. Tingkat kepuasan yang maksimum dicapai bila konsumen membelanjakan uangnya sebanyak M untuk membeli Y1 barang Y dan X1 barang X, yaitu pada posisi persinggungan antara garis anggaran dan kurva indiferen. Kita bisa lihat seperti ini posisinya ya, dimana ada titik M per PX yaitu pada posisi X dan M per PY pada posisi PY. Jadi pada posisi M per PX itu kita hanya membeli X saja, pada posisi PY kita hanya membeli Y saja. Posisi ini menunjukkan posisi kepuasan yang maksimum atau posisi equilibrium konsumen dengan kendala M. Karena di sini ada I1, ada I2 adalah kurva indiferen yang tertinggi yang dapat dicapai oleh garis anggaran tersebut. Jadi dengan kurva indifference dan garis anggaran dapat ditunjukkan berapa jumlah X dan Y yang harus dibeli oleh konsumen yang memiliki sejumlah uang tertentu agar kepuasannya maksimum. Himpunan kurva inference seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan XY sama dengan A. Bila persamaan garis anggaran dihadapi oleh konsumen adalah 2X plus 5Y sama dengan 100, maka kombinasi jumlah barang X dan Y akan dikonsumsi olehnya. Ini adalah sebagai contoh untuk
melihat suatu posisi tingkat kepuasan maksimum. Nah, kita bisa lihat di sini persamaan indiferennya adalah XY sama dengan A. Persamaan garis anggarannya adalah 2X plus 5Y sama dengan 100. Langkah pertama adalah memotong garis anggaran dengan persamaan indiferen dengan cara menyelesaikan kedua persamaan secara serentak, yaitu dengan kita menggunakan, boleh dengan substitusi, boleh dengan eliminasi. Kalau kita lihat ada dua persamaan seperti ini, tapi kita lihat sekarang secara serentak 2X plus 5Y sama dengan 100. Ini kita ubah dulu karena yang akan kita lihat adalah Y-nya, maka kita cari 5Y sama dengan 100 min 2X, maka nilai Y adalah 20 min 2 per 5X. Nah, kemudian ini disubstitusikan ke dalam persamaan indiferen, yaitu XY sama dengan A. XY sama dengan X dikali 20 min 2 per 5X sama dengan A. Sama dengan 20X min 2 per 5X kuadrat sama dengan A. 2 per 5X kuadrat min 20X plus A sama dengan 0. Maka X kuadrat min 20 per 2 per 5X ditambah 2 per 2 per 5 sama dengan 0. Nah, ini kita akan buat persamaannya menjadi X kuadrat min 50X plus 5 per 2A sama dengan 0. Maka kita akan mempunyai akar kembar, yaitu titik singgung garis anggaran dengan kurva indiferen yang memenuhi posisi 50 kuadrat min 4 5 per 2A sama dengan 0, maka A-nya adalah 250. Jadi nilai A-nya dimasukkan menjadi X kuadrat plus 50. X plus 5 per 2 kali 250 sama dengan 0, maka X-nya adalah 25. Untuk X 25, maka kita akan mendapatkan Y senilai 10. Nah, jadi jumlah barang X yang dikonsumsi 25 unit dan barang Y sebanyak 10 unit. Oke, di sini ada beberapa latihan. Anda bisa lihat latihannya. Kemudian di sini pun ada beberapa petunjuk untuk menjawabnya. Jadi Anda bisa simak satu persatu langkah-langkah menjawabnya, ya. Ada beberapa soal nih. Bisa untuk memperkaya atau membuat Anda terlatih. Di sini ada, ya, oke, ada beberapa langkahnya, ya, oke, sehingga menghasilkan suatu grafiknya. Coba Anda ikuti langkah-langkah ini untuk latihan-latihan soal tadi. Oke, kemudian kita akan merangkum dari mata kuliah hari ini. Kurva indifference adalah kurva tempat kedudukan titik-titik kombinasi dua barang yang dikonsumsi pada tingkat kepuasan tertentu. Kumpulan dari kurva-kurva indiferen disebut dengan himpunan kurva indiferen. Sifat-sifatnya adalah merupakan kurva yang menurun, cembung terhadap titik original, tidak saling berpotongan. Semakin jauh kurva dari titik original, berarti kepuasan yang diperoleh semakin tinggi. Fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjukkan kurva indifference adalah lingkaran hiperbola dan parabola. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dibatasi kebebasan memilih kombinasi yang diinginkan oleh jumlah uang yang dimiliki. Garis anggaran menunjukkan kombinasi barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi barang akan tercapai pada saat kurva indiferen menyinggung garis anggaran. Kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi ditunjukkan oleh koordinat titik singgung. Di sini juga ada beberapa soal yang bisa dicoba dengan langkah-langkah yang tadi sudah dibahas, ya. Anda coba dari dua sesi dari materi terapan itu. Apakah Anda sudah menguasai 80% atau lebih? Dan di sini Anda bisa kalau masih di bawah 80 itu mencoba ulang lagi, ya.
kegiatannya sehingga kita dapat menguasai materi ini. Ini ada beberapa kunci tesnya tadi. Yang tadi untuk tes formatif 1 dan tes formatif 2 ini biasanya ada di materi yang 41 dan 42 ya. Nah, di sini juga ada beberapa daftar pustaka yang bisa Anda lihat, sehingga ketika Anda merasa belum jelas, Anda bisa membuka dari referensi yang ada. Sampai di sini dulu materi untuk kurva indeferens. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.